menurut saya guru yang demokratis itu adalah guru yang beri ruang bagi anak untuk berkembang ya, dan kemudian anak-anak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, dan dalam porsi tertentu memang masih sangat sulit ya, karena kita merasa bahwa guru itu memiliki otoritas pengetahuan. Jadi ketika guru merasa dirinya paling benar dan anak-anak hanya dididik dan harus percaya kepada dia, itu yang jadi problematis. Nah, guru yang demokratis itu memang harus memberi kesempatan untuk anak untuk berpendapat, mengemukakan apa yang dirasakan, kemudian juga menjadi dirinya sendiri ya, seperti itu Mbak. Dan itu mesti jadi tantangan sih sebetulnya. Jadi kalau gurunya tidak kritis, bagaimana dia bisa mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis? Cara untuk menjadi kritis kan banyak ya. Pertama misalnya apakah gurunya juga mengupdate pengetahuannya, membaca, dan kemudian yang kedua apakah gurunya memberikan ruang bagi anak untuk bertanya, terutama tidak hanya terkait dengan materi, tapi juga terkait dengan berbagai aspek yang terkait dengan pembelajaran, bahkan kehidupan gitu. Jadi ketika itu sudah dilakukan, guru pemikiran critical thinking itu bisa diterapkan. Jadi kita tidak bisa menerapkan critical thinking tanpa keteladanan lagi-lagi ya. Jadi seperti itu Mbak. Menurut saya level pendidikan anak usia dini itu adalah dasar ya. Dan kalau dalam konteks Indonesia itu kita tahu bahwa secara angka partisipasi saja pendidikan anak usia dini kita itu masih rendah, 30% setahu saya. Kemudian juga itu baru bicara kuantitas, belum bicara kualitas, bagaimana kurikulum pembelajarannya, kemudian materi-materi ajarnya, kualifikasi gurunya gitu. Jadi kita juga masih terjebak pada pendidikan yang dogmatis gitu. Makanya pendidikan demokratis bagi guru usia dini itu menjadi sangat penting, karena ujung tombak keberhasilan pendidikan salah satunya adalah melalui guru-guru yang demokratis. Kalau kita mau membangun demokrasi di level yang lebih kompleks gitu ya, ketika kita tidak mendidik anak-anak kita menjadi demokratis, belajar menyuarakan pendapat, belajar menjadi dirinya sendiri, terus berani, punya rasa percaya diri yang tinggi gitu akan pendapatnya, itu tentu akan jadi problematis. Makanya saya pikir pelatihan seperti ini menjadi sangat penting, dan kalau bisa lebih massal ya, misalnya dilakukan di berbagai tempat, kemudian dengan berbagai pola pembelajaran yang active learning, misalnya guru dilibatkan. Ini tentu bisa menjadi pengaruh positif bagi para guru pendidikan anak usia dini. Ya, untuk para guru di Indonesia tentu yang pertama jangan pernah berhenti belajar, kemudian harus rajin membaca tentu saja, dan betul-betul mengajak anak-anak untuk mau terlibat aktif dalam pendidikan, dan tentu saja harus yakin bahwa apa yang kita lakukan, Bapak Ibu guru-guru PAUD, ibu-ibu ya kebanyakan, ibu-ibu guru di PAUD itu menjadi kontribusi besar bagi pembentukan karakter bangsa di masa kini, di masa depan.